Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita boleh berkumpul, kita bawa seluruh keberadaan kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala puji dan hormat kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan datang ke rumah-Mu. Untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Buat pimpinan dan penyertaan-Mu yang Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Biarlah Bapa, kami rindu Tuhan agar supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan juga boleh hadir datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Untuk boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Untuk kami boleh bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami muliakan, Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Karena kasih-Mu yang sungguh ajaib Tuhan, Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan seluruh ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang terus memberikan kami tuntunan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang terus memberikan kami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, Kau sucikan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang akan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Khususnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi, Kau pakai mulut bibirnya ya Tuhan. Supaya apa yang disampaikan Tuhan adalah benar-benar dari Engkau Tuhan. Sehingga boleh menjadikan kekuatan, tuntunan di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu ya Tuhan. Dan terlebih juga boleh menjadi teguran di dalam kehidupan kami apabila kami ada hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk para pemuji WL, para singer dan juga pemain musik, Asher Kolektan, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu di bawah, tim multimedia, semuanya Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau urapi, Kau pakai setiap talenta-talenta yang mereka miliki Tuhan. Supaya mereka boleh memberikan yang terbaik di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah di lantai bawah, khususnya untuk ibadah anak-anak. Biarlah Tuhan Kau juga urapi, Kau berkati anak-anak yang datang di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau mau pimpin, Kau urapi setiap anak-anak-Mu, agar mereka juga boleh merasakan akan kasih Tuhan. Mereka boleh mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang benar-benar ingin memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kau berkati guru-guru sekolah minggu juga ya Tuhan, yang akan melayani di dalam ibadah anak-anak. Biarlah Engkau sendiri akan urapi agar supaya firman yang akan disampaikan kepada anak-anak ini Tuhan boleh dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak ini, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa berkumpul semua di tempat ini pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat-Nya, kita mau membawa syukur kita ke hadirat-Nya, kita mau menyembah Dia. Kita mau menaikkan hormat
baginya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyanyikan
janji seperti-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa atas semua penyertaan-Mu, atas semua janji-Mu dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau terus mengucap syukur Yesus. Kita mau terus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Kiranya Engkau sertai ya Bapa kebaktian ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau memuji nama Dia. Kita mau menyatakan, Dia datang di atas awan tampil bersinar surya kebenaran. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah
kasih semangat Bapak Ibu semua. Amin. Kita mau katakan dia adalah Yesus ajaib. Dia adalah Tuhan yang ajaib kasih-Nya. Ajaib bagi kita semua. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Sekali lagi kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi dan habislah ragaku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Ya, walaupun duduk ini kita tapi tetap semangat memuji nama Tuhan ya Bapak Ibu semua. Amin. Kita mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita mau bersuka baginya. Syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Kita mau siapkan hati. Biarlah kita menjadi hati hamba yang selalu dicari oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menemukan dalam kita. Selama hidup kita mau menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat berarti dalam hidup kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang lalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Kau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, Yang terbaik yang ada padamu, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ketika kami menyadari bahwa Engkau telah berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib, menanggung hinaan dan cercaan, darah yang tertumpah dari sekujur tubuhmu, bahkan Kau rela diludahi, maka tentu akan membuat kami sadar bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kami dan kami akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kami punya dalam kehidupan kami sebagai bukti kasih kami, karena kami tahu bersyukur, karena kami tahu menghargai pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah Kau kerjakan bagi kami, yang telah menyelamatkan kami, menebus kami, bahkan membimbing setiap langkah-langkah kami. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi kami, urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, bahkan urapi setiap jemaat yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh firman ini boleh menjadi nasihat, tuntunan dan teguran bagi kami. Apabila ada intervensi roh jahat kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus yang akan menguasai setiap kami, hati dan pikiran kami boleh fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6
ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Adapun yang menjadi judul dari perikop ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 30 kita bersama-sama. 30, 3, 2, 1. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan, semua kita, bahkan semua orang di muka bumi ini memiliki perbendaharaan hidup yang berbeda. Kalau berbicara tentang perbendaharaan hidup, tentu segala sesuatu yang mereka punya dalam hidup mereka, apakah itu berupa kemampuan ataupun mungkin harta, atau ada banyak hal yang mereka punya dalam kehidupan mereka. Ada orang yang mempunyai banyak dan bahkan mungkin melimpah, sehingga mereka tidak pernah kekurangan apapun dalam hidup mereka. Tetapi di sisi lain, ada orang yang sangat sederhana, bahkan mempunyai hal yang sangat minim, seperti mungkin 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan, ataupun yang kita perlukan, maka rasanya yang kita punya itu tidak ada artinya. Namun yang kita soroti bukanlah jumlah, melainkan cara bagaimana kita mengelola atau menyikapi apa yang kita punya, perbendaharaan yang kita miliki, ataupun segala sesuatu yang kita simpan dalam kehidupan kita. Dalam kisah ini, panggung yang sederhana menyajikan pertunjukan yang spektakuler. 5 ekor ikan dan 2 ketul roti menjadi berita yang sangat spektakuler. Bekal yang sangat sederhana dari tangan seorang anak kecil menjadi satu kisah yang ajaib yang diceritakan secara terus-menerus bahkan sampai ribuan tahun, ya.
tidak pernah terbayangkan. Dan tentu anak kecil ini pun tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi. Dia hanya merelakan bekal yang dia punya dan cukup sampai di situ. Ternyata berita itu pun masih kita soroti dan kita perbincangkan sampai hari ini. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan dapat menyalakan pelita kecil menjadi cahaya yang sangat besar jika ada di tangan Tuhan atau jika diserahkan ke tangan Tuhan. Jadi hal yang tidak mungkin masuk hitungan, hal yang sederhana, hal yang dianggap sepele, kalau ada diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka itu bisa menjadi peristiwa yang besar atau cahaya yang dahsyat yang bisa dirasakan oleh ribuan orang. Itu sebabnya kita akan merenungkan beberapa hal pada kesempatan ini sehubungan dengan tema yang akan kita renungkan. Tema kita pada hari ini adalah muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Dan kalau kita berada di dalam Tuhan, ketika kita hendak ingin memuliakan Tuhan, maka ada beberapa hal yang akan kita renungkan, belajar dari perikop ini. Yang pertama adalah Tuhan meminta apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Atau barangkali kalau saya balik, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada, tetapi meminta apa yang ada dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-38, Tuhan Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Tolong dimajukan, oke sorry. Yang di belakang tolong di itu. Jadi yang pertama adalah Tuhan meminta apa yang ada bukan yang tidak ada. Dalam ayat yang ke-38 Tuhan Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Atau mungkin kalimat yang lain, apa yang ada padamu sekarang? Atau apa yang engkau punya saat ini? Yesus tidak bertanya, apakah kalian punya cukup makanan untuk disediakan buat orang banyak ini? Karena tentu akan mendapatkan jawaban, bagaimana mungkin kami memiliki makanan untuk keperluan ribuan orang yang ada di tempat ini pada saat ini? Atau Yesus juga tidak berkata, coba kalian pergi ke desa-desa yang ada di sekitar kita, supaya bisa memberikan makan orang banyak ini. Karena memang pada waktu itu mereka sedang berada di tempat yang sunyi. Untuk apa? Karena pada waktu itu mereka hendak menenangkan diri, beristirahat. Setelah mereka melayani, bekerja, menghadapi ribuan orang yang silih berganti, mereka datang berduyun-duyun dengan berbagai macam motivasi, berbagai macam keinginan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah dan situasi yang mereka hadapi. Dan seringkali mungkin ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini, apa yang ada padamu? Dan mungkin kita akan menjawab seperti apa yang dikatakan oleh para murid. Jawaban yang pertama yang mereka berikan adalah, Guru, suruhlah mereka pergi ke desa-desa. Di bagian Injil yang lain dikatakan supaya mereka bisa menginap dan mencari makanan yang akan mereka makan. Tetapi kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 7, salah seorang dari murid Yesus yaitu bernama Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka mendapat sepotong kecil roti saja. Tidak cukup di situ. Kemudian Andreas, saudara Petrus, ketika Yesus bertanya kepadanya, apa yang ada padamu? Dia berkata, di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kemudian dia berkata, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Barangkali mungkin ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, kita hendak berbuat sesuatu, Tuhan bertanya kepada kita,
apa yang ada padamu? Berikanlah padaku. Mungkin kita akan berkata, Tuhan terlalu sedikit. Tuhan, saya tidak cukup. Untuk saya saja rasanya ini tidak memungkinkan. Apalagi harus dibagi kepada orang lain. Tuhan, ataupun mungkin dengan berbagai macam alasan yang kita buat. Dan kita berkata, saya tidak punya apa-apa. Barangkali pengurus mengatakan, bolehkah ikut ambil bagian dalam pelayanan? Yang lain saja. Kenapa? Karena saya tidak punya waktu. Ataupun mungkin yang lain akan berkata, suara saya tidak semerdu Maria Carey. Ya, ataupun mungkin yang lain berkata, senyum saya tidak semanis senyum Pepsodent. Dengan berbagai macam alasan, namun Tuhan tidak melihat jumlah yang kita punya. Tuhan tidak memperhatikan seberapa besar yang kita berikan, tetapi justru Tuhan memperhatikan kerelaan hati kita. Dan ini menyadarkan kita situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ada begitu banyak orang menganggap dirinya terlalu kecil. Ada juga melihat orang hanya melihat persoalan yang mereka hadapi. Mereka hanya melihat besarnya masalah yang sedang berada di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak melihat siapa yang menyuruh mereka, siapa yang berkata kepada mereka, dan siapa yang sedang berdialog dengan mereka, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Secara logika, sudah pasti 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin cukup. Tetapi di tangan Yesus, hal yang kecil di mata manusia dapat diubah menjadi sesuatu yang besar, bahkan berkelimpahan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam peristiwa ini, ada 3 tahap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika dia sudah mendengarkan bahwa ada 5 roti dan 2 ikan, lalu dia menerimanya. Dia menerima ada di tangan dia. Karena memang anak kecil itu tidak diceritakan apakah dia dibujuk, apakah dia dirayu atau dengan cara apapun. Tetapi yang jelas murid-murid sudah mencari, bertanya kepada orang-orang di situ, apa yang kalian punya? Barangkali mungkin kalau dibuat seperti kebiasaan orang-orang gereja-gereja tertentu seperti dulu saya waktu masih kecil. Pada tanggal 24 mereka merayakan Natal bersama-sama. 25 merayakan Natal juga. 26 itu kumpul semua, juga makan-makan. Tapi makanannya bukan disediakan oleh gereja. Makanannya itu diumumkan kepada jemaat. Jemaat Tuhan tanggal 26 Desember kita akan merayakan Natal sambil melakukan perjamuan kasih. Silakan bawa masing-masing makanan sesuai dengan apa yang kalian punya. Dan saya melihat di situ sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka yang punya banyak membawa banyak. Mereka yang punya sedikit mereka membawa sedikit. Ada yang bawa nasi, ada yang bawa ikan asin, ada yang bawa daging babi, ada yang bawa ikan mas, ada yang macam-macam yang mereka bawa. Dan semua bisa kenyang. Ya. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus tidak seperti itu. Di tangan dia hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia menerima. Dia tidak menggerutu begini. Kok cuma dikit? Kadang-kadang kan dengan begitu mudah kita berkata seperti itu ya. Kok dikit sekali? Emang apa artinya ini? Siapa yang bisa mengolah ini? Siapa yang akan dapat? Tetapi justru dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur. Ya, Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya. Dan setelah mengucap syukur kepada Bapaknya, lalu kemudian dia membagi-bagikannya. Seringkali kita tidak melihat ataupun tidak memperhatikan apa yang sudah kita terima. Ya, apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Apa yang sudah kita dapatkan. Berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita ada di tangan kita. Bahkan mungkin ketika kita menerima itu, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa terima kasih, kita hanya menyadari itu memang sudah selayaknya
saya punya, itu memang hasil kerja keras saya, itu memang hasil usaha saya, itu memang hasil perjuangan saya, itu memang hasil keringat saya, itu memang hasil dari semua yang saya lakukan dari sejak kecil saya sampai sekarang. Dan akhirnya karena kita menyadari bahwa itu hanya merupakan hasil usaha dan perjuangan kita, kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Tetapi justru seringkali kita berharap cepat-cepat supaya melipat gandakannya. Ya, supaya cepat banyak. Karena memang manusia tidak pernah puas dalam hidup mereka seberapapun yang mereka dapatkan. Dan manusia tidak akan pernah bersyukur kalau mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merenung negara kita pada saat ini sangat ironis Bapak Ibu. Kenapa ironis? Orang-orang dengan gaji besar ataupun gaji kecil tidak pernah merasa bersyukur sehingga di semua sisi kehidupan negara kita ini ada korupsi. Bahkan triliunan dari orang kecil sampai orang pejabat-pejabat tinggi korupsi merajalela. Itu sebabnya banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami penderitaan karena mereka tidak pernah puas dalam kehidupan mereka. Tetapi yang mau kita renungkan pada kesempatan ini adalah Tuhan meminta bukannya apa yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang ada pada kita. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, apa yang ada pada kita? Mungkin kita punya tenaga yang bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita punya waktu yang kita bisa gunakan untuk berdoa. Mungkin kita juga kita punya ide, kita bisa tuangkan untuk membuat program-program ataupun mungkin bagian-bagian pelayanan. Mungkin juga kita pintar berbicara. Kita bisa ikut perkunjungan, memberikan support, penghiburan, kekuatan kepada jemaat yang lain. Mungkin juga kita pandai berdoa, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Mungkin juga kita punya suara, pandai bermain musik, semua kita Tuhan perlengkapi. Tetapi seringkali kita tidak menganggap itu merupakan berkat Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak mensyukurinya, bahkan kita tidak rela untuk memberikannya. Saya mengajak kita untuk mencoba bertanya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang saya punya? Apa yang Bapak Ibu punya? Mari. Siapa yang tidak punya Bapak Ibu di sini? Tolong angkat tangan. Semua punya? Siapa yang punya? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ini masalah di gereja. Siapa yang tidak punya nggak mau ngaku. Siapa yang nggak punya nggak mau aku juga. Berarti nggak kepingin saya ketahui. Tapi Tuhan tahu. Gak bercanda Bapak Ibu. Tapi saya kira semua kita punya. Apapun yang kita punya, Tuhan bisa gunakan itu. Dari lilin kecil menjadi lampu besar seperti matahari yang bersinar untuk menerangi banyak orang. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah Tuhan membuka jalan saat kita tidak berdaya dan tidak ada jalan. Ayat 31 dan 32 menunjukkan bahwa murid dan Tuhan Yesus itu sedang lelah. Kalau dalam pembacaan kita tadi. Mereka sedang capek karena ada ribuan orang selalu berduyun-duyun mencari mereka dengan berbagai macam motivasi. Karena Yesus bisa melakukan mujizat, bisa memberikan makan. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Dan mereka bahkan yang kerasukan pun bisa dilepaskan. Tetapi di tengah-tengah kelelahan dan kecapean mereka, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi supaya tidak terganggu. Memang di tengah-tengah kesibukan kita memang kita perlu istirahat ya Bapak Ibu. Kita perlu capek. Kita perlu berdiam diri. Saya masih mengingat beberapa waktu yang lalu saya sudah menikah Bapak Ibu. Karena saya capek pikiran, capek tenaga. Saya pulang sendiri Bapak Ibu ke Sumatera. Apa yang saya lakukan? Saya tinggal istri saya tinggal anak-anak, saya pulang. Saya naik perahu, naik kapal menyeberang dari Parapat sampai ke Samosir, saya jalan-jalan di sana. Dan saya merasa itu perlu dalam hidup saya. Tidak hanya terus dalam kesibukan. Bagi Bapak Ibu mungkin juga yang punya berkat, yang punya uang. Jangan hanya mengejar uang melulu. Jangan hanya mengejar pekerjaan melulu. Tapi ada waktunya kita berdiam diri, refreshing. Karena uang tidak akan pernah dibawa mati, betul ya? Kita melihat berapa banyak orang kaya, miliarder, triliuner. Apa yang mereka punya? Banyak mereka punya. Tapi apa yang mereka bawa? Satu setel. Mungkin jasnya juga jas yang usang. Karena yang bagus-bagus masih sayang untuk dikubur.
gitu kan. Lalu kemudian setelah dikubur, apa ada yang masih mau bawa iPad ke sana? Nggak ada kan? Konyol kalau ada yang bawa iPad. Dulu pernah saya ngelayani seperti itu. Ada anak muda meninggal lalu saudaranya masukkan iPad di situ. Mungkin mau buka handphone kali di sana, internetan gitu kan. Paling juga yang dikasih itu uang-uangan nanti supaya belanja gitu kan. Nggak tahu belanja di mana. Emang di sana gitu ada apa namanya mall gitu. Ada butik gitu, nggak tahu. Ada pesawat-pesawatan gitu kan. Banyak banget pesawatnya terbang di sana padahal di bawah tanah. Ya itu hanya mimpi saya kira dan khayalan. Tetapi yang jelas tidak ada sesuatu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Kesibukan kita lakukan. 7 hari kita bekerja, 1 hari buat Tuhan. Setelah itu kan ada cuti ya. Jangan cuti juga diambil kerja juga begitu. Perlu istirahat. Tuhan Yesus pun adalah Tuhan. Dia perlu istirahat, menenangkan diri, menghilangkan penatnya, berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi ternyata tatkala mereka mencoba untuk beristirahat, ada begitu banyak orang berkerumun datang kepada mereka. Mereka orang-orang ini sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan pelayanan. Karena di sini dikatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Itu artinya tidak punya tujuan hidup, tidak ada perlindungan, tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang mereka tuju dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka hanya membutuhkan Yesus dan bertemu dengan Yesus. Di saat kelelahan mereka, di saat mereka sangat capek, ada orang yang membutuhkan pelayanan. Seperti orang yang haus akan air, firman. Itulah mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada saatnya kita mengesampingkan keberadaan kita. Ada saatnya kita mengesampingkan mungkin situasi yang kita hadapi, keperluan kita, kebutuhan kita. Karena ada orang lain yang lebih memerlukan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna atau nyaman. Dia mampu membuka jalan walau kita berkata, Tuhan ini bukan saatnya. Justru di situ ia mengajak kita belajar bahwa pelayanan bukan tentang kekuatan kita, bukan tentang kemampuan kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kesuksesan kita, bukan jumlah uang yang kita punya, tetapi tentang kuasanya yang bekerja melalui penyerahan hidup kita. Pada saat itu mungkin berpikir murid-murid sudah saatnya untuk tidur. Sudah saatnya untuk beristirahat. Sudah kehabisan tenaga dan pikiran. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Barangkali mungkin saat ini Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita. Ayo khotbah sekarang di mimbar. Enggak. Tetapi ada bagian-bagian yang lain dalam pekerjaan Tuhan. Di saat ketidakberdayaan kita, di saat kita merasa tidak mampu, di saat kita merasa tidak sanggup, Tuhan bisa membuka jalan. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu. Tetapi yang terpenting adalah kita siap, kita rela memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan belum waktunya. Atau mungkin Pak belum waktunya Pak. Saya sedang sibuk bekerja, saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya punya beban hidup. Saya kira semua kita punya beban hidup ya. Enggak ada orang yang tidak punya masalah. Kecuali kita sudah berada di rumah 2 kali 1. Semua punya. Kadang-kadang orang justru ketika masa puncaknya ternyata dipanggil Tuhan. Minggu lalu pendeta Michael Christian tuh menyinggung tentang Marojahan si Jahabat. Tahu ya Bapak Ibu ya. Itu bapaknya satu YouTuber terkenal Jerome Pauline. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di Pegangsaan, saya sering panggil dia. Bahkan waktu saya ngajar di SMA di Pondok Indah, saya juga sering panggil dia. Jadi saya kenal baik dengan dia. Waktu itu dia masih tinggal di Jakarta. Saya masih chat sama dia. Bahkan bulan lalu dia sempat ngajak saya ketemuan di Jakarta karena dia sedang mengadakan acara dengan ketiga anaknya. Tapi waktu itu saya tidak bisa. Kebetulan tuh hari Sabtu saya harus ngajar, ada keperluan lah gitu. Nah tiba-tiba padahal dalam masa-masa kejayaannya. Dulu dia di Jakarta sederhana banget. Seperti pendeta Michael Christian. Itu datang ke Pegangsaan tuh pakai motor yang masih butut. Tapi sekarang jaya. Tapi kemudian dipanggil Tuhan. Apa yang dibawa? Gak ada yang dibawa. Hanya peti mati. Ya. Nah, tetapi justru kadang-kadang memang dalam ketidakberdayaan kita. Selama kita masih hidup.
Tuhan memanggil kita karena ada pekerjaan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau sudah waktunya memang kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar lagi. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi. Kadang-kadang mungkin kita berharap supaya kita masih umur panjang. Tetapi Tuhan yang menentukan. Ada orang yang kepingin cepat mati. Memang dunia ini misteri ya. Ya, saya ngelihat Bapak Ibu, bapak saya itu aduh menyedihkan Bapak Ibu. Umur 99 tahun, kadang-kadang kita berdosa ngelihatnya. Kakak saya pulang dari Samarinda, mau ngerawat dia sebentar ngelihat gitu. Tapi sebentar-sebentar panggil terus nggak bisa tidur, dipanggil terus. Banyak banget permintaannya. Dibilang sudah kayak lebih daripada bayi. Kalau bayi kalau udah dikasih makan, dimandiin, dipakein, tidur. Kalau ini enggak. Pokoknya udah repot banget gitu. Kasihan gitu. Yang merawat kasihan, yang dirawat juga kasihan. Jadi makanya saya tidak berdoa. Saya cuma berharap pada Tuhan. Tuhan kalau boleh menggenapi firman Tuhan jangan sampai 70 tahun lah. Karena bisa aja berdosa dan orang yang merawatnya pun berdosa, capek gitu kan. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah selama kita masih kuat, walau mungkin kita merasa tidak berdaya lagi, Tuhan bisa mengurapi kita karena orang lain masih membutuhkan pelayanan kita. Yang ketiga, ketaatan itu membuka terjadinya kuasa Tuhan ataupun mujizat. Dalam ayat 39 sampai dengan 41 saya akan bacakan. Ayat 39 sampai dengan 41. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan seterusnya, saya baca ayat bagian yang terakhir. Saya baca. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Nah, perlu kita garis bawahi dulu. Itu baru ada 5 roti dan 2 ikan. Dia menengadah ke langit mengucap syukur atas berkat itu. Lalu sebelum itu dia suruh supaya ribuan orang ini duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Menurut Bapak Ibu ribet enggak ini? Ribet enggak? Jangankan ribuan, ini laki-laki aja ya. Prediksi saya, kalau misalnya ada acara-acara seperti itu, lebih banyak perempuan atau laki? Perempuan, pasti lebih banyak perempuan. Karena perempuan memang suka acara-acara seperti itu ya. Nonton konser, pesta, segala macam gitu pasti perempuan. Jadi kalau laki-lakinya aja 5.000, kira-kira ini kita menafsirkan sendiri. Laki-laki berapa? Perempuan di situ berapa? 7.000 ya. Berarti udah berapa? 12.000. Ada yang bawa anak nggak kira-kira? Orang Yahudi itu doyan punya anak. Karena banyak anak, banyak rezeki. Ya kayak orang Batak begitu. Nah, kira-kira bawa anak berapa di situ? Ada yang punya anak 9, ada yang punya anak 12 gitu. Oke lah jangan 9 lah. Kita bilang, kita bawa, itu aja anaknya yang bungsu dibawa. Jadi taruhlah 5.000 berarti ya. Berarti berapa? 17.000 ya. Ini kalau musim krisis ekonomi, jangankan 9.000, 17.000. 500 orang aja udah saling nginjak satu dengan yang lain. Betul ya? Jangankan segitu. Saya jadi ketawa. 5 orang aja bisa ribut. Contoh misalnya gini, beberapa waktu yang lalu saya ke pasar Bapak Ibu. Saya mau beli daging babi. Karena saya doyan daging babi. Pada saya berdiri, di depan saya itu ada 2 orang suami istri. Antri dong saya, karena saya belajar antri menghargai orang gitu. Tiba-tiba datang orang lain nyerobot ke sini. Pak, saya 2 kilo daging ini. Saya diam aja. Tiba-tiba ibu-ibu datang langsung ke sini. Pak, saya tolong ditimbang gini. Tiba-tiba ada 1 orang lagi. Saya diam Bapak Ibu. Terus saya bilang kayak gini, kok tolong diperhatikan antrian. Belajar untuk antri seperti bebek. Saya bilang kayak gitu.
Udah merah mukanya yang sebelah sini, tapi udah kadung malu kali ya. Nah, sebelum itu kejadian di parkiran, Bapak Ibu. Jadi kejadian di parkiran, saya lihat ada kosong. Di seberang saya ada parkir suami istri. Udah dapat parkir dong, saya mau masuk. Tiba-tiba stop. Saya diam Bapak Ibu. Dia masuk ke situ. Lah saya pikir kok udah dia punya parkir kok. Saya nggak boleh parkir di situ. Ya udahlah, saya pikir ya saya cari parkir yang dia tinggalin. Ini aneh saya pikir. Tiba-tiba yang parkir tadi itu ternyata datang nyerobot saya juga. Nah, lalu saya bilang gini, waduh ini kayaknya manusia tidak punya aturan. Saya bilang kayak gitu. Nah, udah pada bingung. Ketawa, akhirnya yang di mobil tadi itu ketawa. Bapak ketemu lagi gitu. Kemudian kan saya suruh dibakar dulu kulitnya. Supaya bulunya hilang. Ternyata yang nyerobot saya tadi di sini datang lagi nyerobot. Padahal saya udah duluan di situ. Gitu. Lalu kemudian, nah yang ketawa di parkiran tadi datang lagi juga nyerobot. Terus noleh saya, Bapak ketemu lagi. Kok mukanya nih taruh di mana ya? Saya pikir kayak gitu. Nah udah kayak gitu saya beli bumbu. Datang lagi si suami istri tadi. Malu ngelihat saya Bapak Ibu. Pak ketemu lagi, di parkiran ketemu lagi. Cuma betapa malunya ketemu berkali-kali atas kelakuan itu. Cuma itu kita hadapi orang. Itu baru 5 orang. Ini apalagi puluhan ribu orang. Itu tidak gampang untuk mengatur. Dibutuhkan kesabaran. Tapi yang kita lihat di sini. Orang banyak itu taat dan patuh. Duduk berkelompok-kelompok. Ketika Yesus menengadah. Dan ketika mungkin mereka kan belum tahu mau dikasih makan atau enggak kan. Belum diumumkan. Bapak, Ibu dan saudara silakan duduk supaya dibagi makanan. Ayo cepat duduk. Jangan berdiri di situ. Jangan ngumpul di situ. Jangan berkerumun di situ. Biasanya kan capek banget kan ngomongnya. Ini duduk semua. Lalu kemudian Yesus menengadah ke langit mengucap syukur. Lalu bilang kepada murid-muridnya. Kalian bagi-bagikan. Nggak komen. Guru nggak berkata seperti itu. Ini apa-apaan? 5 roti 2 ikan cukupkah untuk itu? Tapi mereka no comment. Taat juga. Dan ketika mereka membagi-bagikannya, ternyata setelah dibagikan semua dapat, tidak ada yang tidak dapat. Tidak ada yang menangis di situ. Kayak di Indonesia kan suka orang menangis gitu kan. Ya, karena nggak kebagian gitu kan. Nah, dikumpulkanlah sisanya. Ada 12 bakul. Itu sesuatu yang spektakuler. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah mujizat itu akan terjadi kalau mereka tidak patuh? Tidak. Tetapi justru mereka patuh mengikuti perintah Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Bahkan bukan hanya itu saja, seringkali memang Tuhan menginginkan kita bertindak terlebih dahulu. Oleh karena kita percaya, bukan hanya berdiam diri, bukan hanya duduk, bukan hanya santai, tetapi melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita kepingin gereja ini maju, amin. Tapi Tuhan ingin kita bertindak. Kita adalah alat di tangannya. Tuhan ingin kita merayakan Natal dengan meriah, betul ya? Tapi tidak hanya kita menonton, tetapi kita mendengarkan suara Tuhan. Kita terlibat ambil bagian dalamnya, kita mendoakan. Kita menjadi bagian dari semuanya. Dan Tuhan ingin kita bertindak, melakukan sesuatu, apa yang kita punya tadi. Apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang terakhir, ya. Yang keempat adalah Tuhan bekerja melebihi harapan dan ekspektasi kita. Ayat 43 mengatakan mereka mengumpulkan 12 bakul penuh. Ini bukan sekedar sisa makanan. Ini pengingat bahwa Tuhan tidak bekerja pas-pasan atau kurang. Tetapi dia bekerja melampaui apa yang kita pikirkan atau ekspektasi kita. Yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah hanya makan secukupnya. Seperti juga doa yang diajarkan oleh Bapak kami. Saya nggak tahu apakah waktu itu di sana ada ibu-ibu kayak orang Batak. Kalau ibu-ibu orang Batak kan kalau pergi pesta pasti selalu bawa palas-palas. Plastik, kantongan. Supaya nanti harusnya dikasih jatah 2. Itu dimasukkan plastik dulu, nanti minta lagi. Itu biasa, itu ada di YouTube, ada di TikTok, ada seperti itu. Karena nanti diingat itu, ada suami saya, ada anak saya, ada cucu saya, ada teteh, ada mbak,
ada Itio, ada II, pokoknya dibawa lah semuanya itu. Saya nggak tahu. Nah kalau itu ada, tapi yang jelas di sini masih ada 12 bakul dari 5 roti, 2 ikan. Kelimpahan ini menjadi satu catatan surgawi yang mengatakan, jika engkau menyerahkan apa yang ada padamu, maka Tuhan berkata, aku akan menunjukkan apa yang ada padaku. Jikalau engkau mengerjakan bagianmu, maka aku akan mengerjakan lebih daripada apa yang engkau kerjakan. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini tidak akan pernah menjadi mujizat. Peristiwa ini juga tidak akan pernah membuat orang banyak kenyang. Peristiwa ini juga tidak akan pernah terjadi tanpa paling tidak tindakan bagian dari masing-masing pihak di sana. Yang pertama, pihak pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya kan mereka berkata, guru ini sudah sore, suruh mereka pulang. Mereka gak mau capek karena mereka sudah capek. Tapi justru murid-murid ini mau percaya dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah anak kecil ini. Ini spektakuler Bapak Ibu, anak kecil. Biasanya kan anak kecil kebanyakan kan bawa bekal hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin ini orang kaya kali. Kenapa orang kaya? Bekal 5 roti 2 ikan itu kan banyak ya. Kalau saya mungkin bawa bekal ikan sepertiga, rotinya 2 itu sudah banyak. Ya. Ini 5 roti 2 ikan, berarti dia dari kalangan kaya. Bukan hanya kalangan kaya, tapi juga royal. Nggak pelit. Karena ada banyak orang pelit-pelit banget Bapak Ibu. Contoh misalnya gini. Dulu saya pernah melayani di satu tempat. Bapaknya itu direktur di satu perusahaan Bapak Ibu. Dia bapaknya naik mobil ke gereja itu naik BMW. Anaknya ini pada waktu itu naik sedan Suzuki Baleno. Lumayan dong, masih kuliah sudah naik Suzuki Baleno. Ya keren lah itu gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kalau makan dengan teman-temannya itu selalu berharap untuk ditraktir. Kalau dia beli itu hanya dikit banget gitu. Dan kalau ditraktir itu porsinya super jumbo. Tapi kalau dia beli sendiri cukup nasi telur dan sayur. Nah, itu tidak menikmati hidup dan pelitnya itu enggak ketulungan. Memang ada yang seperti itu. Dan kita belajar dari anak kecil ini, dia enggak punya lagi tapi diberikan itu sesuai, tapi dia kembali kepada dia. Orang yang diberkati akan diberkati. Orang yang memberi akan diberi. Orang yang menabur akan menuai. Ya, tapi kita melihat di sini ini sesuatu yang spektakuler banget. Bapak Ibu, saya mau bercerita satu hal. Selama ini saya tidak pernah bercerita Bapak Ibu, tapi saya merahasiakan siapa orangnya. Jadi ada orang, anak Tuhan, bahkan juga saya undang khotbah di sini. Kita undang khotbah di sini. Menurut saya orang ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya bilang luar biasa? Setiap kali saya ketemu dengan dia, pasti yang ditanyakan bagaimana kondisinya, bagaimana perkembangan kesehatannya. Dan pada saat saya berada Bapak Ibu terakhir itu Agustus lalu berobat di Kuala Lumpur, itu kan saya tidak ada yang nemenin, saya sendiri. Bahkan malam itu saya sempat ketakutan Bapak Ibu. Kenapa ketakutan? Karena perut saya sakit banget, mudah cerita mungkin saya. Sampai saya pergi ke resepsionis karena sudah ketakutan luar biasa. Saya bilang, tolong nanti kalau saya ada bunyi bel dari kamar saya, berarti itu saya dalam kondisi tidak berdaya. Sampai saya sudah ngomong kayak. Tapi Bapak Ibu, satu orang ini yang saya bilang bikin perhatian kepada saya itu nggak lama setiap kali itu dia selalu tanya saya bagaimana kondisimu, bagaimana perkembangannya, bagaimana hasilnya. Terus dia tanya saya. Itu perhatian yang luar biasa banget Bapak. Bukan hanya itu perhatian yang tidak hanya sebatas itu, tapi perhatian yang lain pun dia lakukan kepada saya. Tapi orangnya tidak banyak bicara Bapak Ibu. Yang saya lihat di sini, ini orang luar biasa banget ya, kayaknya orang-orang seperti ini jarang ditemukan gitu. Dan hidupnya saya ngelihat bukan karena uang, tapi hidupnya itu hidupnya untuk melayani, hidupnya untuk memperhatikan, hidupnya untuk memberi, hidupnya untuk berkorban dan bahagia gitu saya melihat hidupnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya belajar dari apa yang dia lakukan. Bukan diperhatikan tetapi memperhatikan. Bukan berharap tetapi justru apa yang dia bisa lakukan
dia lakukan kepada orang lain. Nah kita belajar Bapak Ibu. Tuhan Yesus mungkin bertanya kepada kita sampai sekarang. Sama seperti kepada para murid pada waktu itu. Apa yang ada padamu? Bukan berapa banyak yang engkau punya. Apakah engkau mampu sanggup melakukan ini? Tidak. Tetapi apa yang ada padamu. Sebab Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada pada kita. Lilin kecil bisa menjadi lampu yang besar, bagaikan matahari yang bersinar menerangi banyak orang. Pada saat kita tidak berdaya, bahkan mungkin pada saat kita merasa tidak mampu, pada saat kita merasa tidak sanggup, justru di situ kadang-kadang Tuhan memanggil kita. Orang lain membutuhkan kita. Ada saatnya mungkin kita tidak terlalu mengesampingkan apa yang terjadi dalam diri kita. Karena orang lain membutuhkan kita. Mungkin sebelum saya nanti itu ya. Kemudian juga di saat mungkin kita tidak ada jalan. Pada saat kita tidak berdaya, Tuhan bisa membuka jalan. Dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu akan menjadi bekal, benih untuk terjadinya mujizat. Dan Tuhan bekerja melebihi harapan dan ekspektasi kita. Dalam pelayanan Bapak Ibu kadang-kadang saya merasa tidak mampu. Pernah satu ketika gini, jemaatnya sudah tidak di sini lagi. Ada jemaat yang punya masalah Bapak Ibu. Jam 3 pagi saya ditelepon. Waktu itu memang telepon saya tidak matikan. Pada umumnya handphone saya selalu silent Bapak Ibu. Karena saya orangnya sensitif. Sensitif kalau sudah terbangun itu nggak bisa tidur lagi. Gitu. Jadi saya silent, nanti besok pagi saya baru cek lagi. Makanya maafkan saya kalau saya kadang-kadang tidak mengangkat teleponnya kalau larut malam gitu. Jadi jam 3 pagi Bapak Ibu dia bilang, Pak bisa datang ke rumah enggak? Jam 3 pagi Bapak Ibu. Kenapa? Saya bilang, Bapak datang aja. Datang saya Bapak Ibu dan saya pulang jam 5 pagi. Saya tidak perlu cerita masalahnya apa. Padahal saya butuh tidur. Saya butuh istirahat sebenarnya. Saya baru belum lama itu karena saya agak susah tidur juga gitu. Tapi di saat saya lemas, di saat saya istirahat, di saat saya tidak berdaya, ada orang yang membutuhkan dan itu yang saya punya. Saya berikan itu. Walau mungkin hanya kehadiran saya di tempat itu memberikan support. Walau mungkin hanya muka saya yang muncul di situ. Tapi mereka sedang membutuhkan itu. Dan ada kalanya pada saat kita tidak berdaya memang Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Karena itu yang kita punya. Sekali lagi saya mau bertanya. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang kau punya? Mari berikan kepada Tuhan. Kalau itu kita belajar taat. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan tidak selalu menuntut kita membawa sesuatu yang luar biasa. Ya. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu membawa sesuatu yang luar biasa. Dia hanya meminta apa yang ada pada kita hari ini. Waktu kita, tenaga kita, talenta kita, kemampuan, kesempatan, bahkan kerentanan hati kita. Bagian kita hanyalah memberikan yang ada. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Ia dapat mengubah sedikit menjadi kisah yang besar. Ia dapat mengubah bekal kecil kita menjadi kesaksian yang menyenangkan bagi banyak jiwa. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Sebab ketika kita ada di tangannya, yang kecil tidak pernah tetap menjadi kecil, tetapi akan menjadi sesuatu yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau mengingatkan kami kembali akan peristiwa yang kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang merindukan jamahan, menantikan makanan, menantikan uluran tangan. Di saat-saat engkau tidak berdaya bersama-sama dengan muridmu dan membutuhkan waktu. Engkau melakukan mujizat yang besar. Dan mujizat itu bukan terjadi karena mereka punya besar. Mereka punya kelimpahan. Tetapi karena niat hati seorang anak kecil memberikan bekalnya di tanganmu. Bekal kecil itu engkau jadikan menjadi yang besar. Karena mereka memberikan apa yang mereka punya dengan taat dan patuh terhadap apa yang kau katakan. Karena mereka percaya kepadamu.
Sehingga apa yang Kau lakukan di luar ekspektasi mereka. Tuhan, dalam setiap keberadaan kami, tentu kami punya. Tapi seringkali kami tidak rela memberikannya. Seringkali kami merasa belum waktunya. Seringkali kami berkata, biar orang lain saja. Ataupun mungkin kami berkata, saya tidak bisa. Tuhan tolong kami, supaya kami belajar dari peristiwa ini. Dalam ketidakberdayaan kami, dalam ketidakmampuan kami, ataupun ketika kami tidak masuk dalam hitungan. Apabila kami memberi hidup kami dan apa yang ada pada kami, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Terima kasih buat firman-Mu, Kau terus akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Untuk firman yang disampaikan. Sebelum masuk ke dalam pengumuman, saya ingin menyambut jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri mungkin. Baik, jemaat yang setia semua. Untuk pengumuman pada hari ini, kegiatan sepekan berjalan seperti biasa. Ada permata di hari Kamis, kemudian ada doa malam di hari Jumat, dan ada kebaktian PRBK di hari Sabtu. Lalu setelah kebaktian ini, untuk yang terlibat dalam paduan suara untuk Natal, akan ada latihan setelah ibadah ini. Kemudian untuk yang berulang tahun di minggu ini, ada Ibu Litania. Apakah hadir? Hadir? Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, kiranya apa yang dikerjakan terus diberkati, amin. Kemudian ada juga untuk dana Natal, rincian dana Natal. Ya, nanti akan ditampilkan untuk rincian dana Natal yang sudah masuk dan yang kita butuhkan itu berapa di tahun ini. Ya, untuk anggaran dana yang dibutuhkan itu ada 39 juta dan sampai 27 Oktober. Oke, bukan ini. 27, bentar. Nah ya, untuk anggaran dananya dibutuhkan 39.585.000 dan untuk dana yang sudah masuk sampai terakhir itu 16 November 2025 itu dari amplop Natal yang warna putih, kemudian ada kris dan juga ada kantong kolektor, itu totalnya 3.926.000. Jadi dana yang masih dibutuhkan itu ada 35.659.000. Ya, jadi kita masih meminta bantuan juga untuk Bapak Ibu bisa juga support acara Natal ini dengan memberikan dana. Tadi karena ada yang ulang tahun di sini orangnya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi. Selamat hari jadi, Tuhan
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk hari ini kantong persembahan akan dijalankan 2 kantong. Ya, kantong biru itu untuk persembahan rutin dan kantong yang warna merah itu untuk persembahan Natal. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Samuel. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, Bapa kami di dalam surga Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau untuk pagi ini Tuhan kami boleh kembali merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pagi ini kami boleh sama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami boleh bersorak bagi Engkau Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh membuat kami Tuhan, mengajarkan kami Tuhan untuk hidup lebih baik lagi Bapa, menjadi pribadi yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan mengumpulkan setiap persembahan kami ini Tuhan, dan juga yang akan mengelola persembahan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian sukacitaku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu.
Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kuasa-Mu itu juga berlaku atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan itu sebabnya kami selalu rindu bersama dengan Engkau di dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap jalan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan yang menjadi tuntunan atas kehidupan kami, yang mengarahkan kami dan membimbing kami, dan kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini, dan kerinduan kami supaya setiap pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan firman yang kami dengarkan itu akan menjadi teguran, nasihat, dan tuntunan bagi kami untuk berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada melalui apa yang kami punya dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memeliharakan mereka. Kau memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, pada saat mereka di jalan, di rumah, bahkan kemanapun mereka melangkah. Tangan Tuhan selalu menopang dan memberkati mereka. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan pergumulan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan juga yang akan menunjukkan, sehingga setiap anak-anak-Mu dapat merasakan kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka, dan Kau akan memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga bersyukur atas berkat Tuhan buat Ibu Lita, atas pemeliharaan Tuhan sehingga hari ini dapat memperingati kembali hari kelahirannya. Kau yang akan memberkati hari-harinya. Kau tahu juga apa yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan. Tuhan memberkati bahkan dengan bertambahnya usianya, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau memberkati kesehatannya, keluarganya, bahkan pekerjaannya. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Ibu Aili, untuk Ibu Hermanto, dan juga buat Lita. Tuhan yang akan memberkati, Engkau yang akan jamah mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan Natal tutup tahun dan tahun baru. Kami mohon supaya Tuhan yang akan campur tangan, mengurapi untuk semua rekan-rekan panitia, memakai mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan, baik untuk dana, untuk keamanan, untuk cuaca, supaya sungguh-sungguh kami dapat merasakan Natal sungguh-sungguh menjadi pengalaman pribadi yang indah, karena kami mengingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus merasakannya hari demi hari dan merindukan Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kau yang akan melawat bangsa ini, mengurapi para pemimpin kami supaya mereka bekerja dengan giat, dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dapat mempengaruhi keadaan bangsa kami ini semakin membaik. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.